Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya pedoman penulisan laporan magang dan laporan akhir mahasiswa Diploma 3. Bab 1 pedoman tata penulisan yang meliputi bahan dan ukuran kertas satu-satu, 1-2 pengetikan. Nah, pengetikan ini yang banyak tidak diindahkan oleh mahasiswa ya, terutama masalah format paragraf dan permulaan kalimat. Nah, ini sering dilewatkan oleh mahasiswa. Format paragraf. Ah, ini dia, sejajar dia ya dengan di sini di bawah angka huruf L lah ini ya. Ah, jadi format paragraf menggunakan format justify, rata tepi kiri dan kanan kecuali pada persamaan tabel, gambar dan subjudul. Ah, ini dia. Di bawah latar belakang di bawah L ini dia lurus. Ini satu-satu ya, 1.1 baru lurus dia di sini. Contoh format paragraf justify. Judul subbab, nomor bab ditulis dalam angka Arab, nomor bab dan judul bab diberi spasi sebesar 1,5 feet. Nomor bab dan judul bab ditulis dengan huruf kapital dan tebal. Dengan jarak 3 cm dari titik atas tanpa diakhiri dengan titik. Judul subbab diketik mulai batas tepi kiri dan tebal. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik akhir. Kecuali kata penghubung ya, enggak, tidak huruf kapital. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru. Judul anak subbab diketik mulai batas tepi kiri. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan. Jangan lupa ini. Tanpa diakhiri dengan titik. Tingkatan subbab maksimal 3 tingkat. Nah, ini jangan, ini dibaca ini. Ya, mahasiswa. Apabila tingkatan subbab lebih dari 3 tingkat, maka dapat mengikuti urutan penomoran sebagai berikut. Nah, 1A, bawahnya lagi 1 pakai kurung, baru A-nya pakai kurung. Di bawahnya lagi baru 1 titik. Nah, jadi penomorannya ini yang pertama 1 kurung penutup. Nah, itu ya, 1 kurung penutup. Nanti kita lihat di laporan TA-mu. Atau kita lihat sekarang aja ya, new share. Nah, ini. Pakai sesuai. Terus ke bawah. 1-1 tadi ya. Ah, ini yang saya bilang ini dari mana datang ini? Kok bisa ada di sini PTPN 4? Inilah saya bilang tadi indikasi copas. Kok bisa ada PTPN 4 di sini kan? Ini kan dari punya orang ini. Buku agenda surat masuk. Nah ini. Kan nggak ada bahas agenda. Judul kita nggak ada mengenai surat masuk dan keluar. Ini berarti kan dari judul surat masuk dan surat keluar. Dicopas ya kan. Apa seperti itu. Mengambil punya orang. Ah, ini ya udah sesuai ya. Nah, kalau ini pas ini sesuai. 1.1 latar belakang. Oke, sesuai ini. Tetapi jarak yang ini yang nggak sesuai yang ini. Ini berapa ini? 18.
Ini yang nggak sesuai. Apanya spasi. Nah, ini nggak sesuai kan? Sini harusnya 6 ini. Afternya ini 6. Nah, kemudian line spacingnya 1,5. Ini yang masih nggak sesuai di sini. Ya, sini masih belum sesuai. Nah, di sini perlu kamu jelaskan juga. Kamu mengatakan di sini bahwasanya PT PN3 telah memiliki peraturan tentang kedisiplinan sesuai dengan undang-undang. Peraturan yang bagaimana itu? Coba dijelaskan lagi di sini. Coba diuraikan di sini. Peraturan yang mana, nomor berapa? Diuraikan sedikit gitu. Nah, jadi nggak seperti ini kan hanya kata-kata saja dia. Hanya sedikit kata-kata saja, nggak ada penjelasan. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat melakukan magang di bagian umum PT PN 3 telah memiliki peraturan tentang kedisiplinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Habis. Makanya diuraikan peraturan kedisiplinan nomor sekian, ya, yang mengatur mengenai ketidakhadiran. Nah, gitu. Ini kan terlalu sedikit begitu, ya. Coba ditambah sedikit ya. Nah, ditambah sedikit ini ya, nih. Tambahi lagi sehingga ada di sini penjelasan yang nggak sekedar kata-kata teori aja ya. Nah, gitu. Nah, ini harus dengan tanda bagaimana kalau kalimatnya rumusan masalah ini kalimat pertanyaan dibuatlah tanda tanya. Bagaimana disiplin kerja? Dibuatlah tanda tanya. Namanya kalimatnya pertanyaan. Ah, ini tujuan laporan air adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan. Nggak lagi tinjauan ini ada di sini. Bagaimana disiplin kerja? Nggak perlu lagi tinjauan di sini. Bagaimana disiplin kerja karyawan bagi umum? Pada. Nah, jadi itu tadi ya sekilas ya bab. Saya bab satu dulu ini yang pertama ini. Review pertama ini bab satu dulu lah. Ya, saya nggak mau langsung lompat karena memang ada batas 5 kali ya minimal 5 kali kita mereview tugas akhir ini. Jadi saya nggak mau masuk ke bab 2, bab satu dulu. Oke, balik lagi kita ke pedoman. Penomoran halaman. Ini nanti untuk lampiran ya, penomoran lampiran. Jangan lupa penyajian tabel. Nah, tabel itu nih ini ya, baca sama-sama ya. Garis horizontal sepanjang halaman yang diperbolehkan hanya 3, yaitu 2 pada bagian atas atau judul kolom dan 1 pada penutup tabel. Garis vertikal tidak diperbolehkan. Kemudian nomor tabel ditulis dengan angka Arab berurut untuk semua bab, serta judul tabel ditempatkan di sisi kiri atas tabel. Ini perhatikan, ya. Nomor dan judul tabel menggunakan ukuran font 12 bit. Nomor tabel harus menyertakan nomor bab. Nomor tabel harus menyertakan nomor bab tabel tersebut berada. Misalnya tabel 11 berarti tabel pertama yang ada di bab 1. Dan tabel 21 berarti tabel pertama yang ada di bab 2. Isi tabel menggunakan ukuran font 10.
Ya, ini semua. Tabel tidak boleh dipenggal. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Jika hal tersebut terjadi pada halaman tabel lanjutan menggunakan nama kepala tabel dengan nomor urut yang berlanjut dengan menggunakan perintah row repeat header. Pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan tanpa judul. Nah, seperti ini ya, tabel lanjutan. Tabel yang harus dibuat memanjang landscape, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri atas. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat ditempatkan pada lampiran. Ya. Kalau gambar ini nampaknya di judulmu jarang lah ya, disiplin pegawai ya. Jarang yang pakai gambar. Kecuali struktur inilah. Struktur mungkin nanti pakai gambar. Bagan grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar. Nomor gambar menggunakan angka Arab diikuti keterangan gambar dan diletakkan rata tengah di bawah gambar tanpa diakhiri titik. Gambar struktur organisasi ya. Ini banyak yang membuat ini nanti nggak sesuai ya. Keterangan gambar dituliskan di bawah gambar dengan tata letak posisi keterangan berada di bawah atau center dengan besaran font 12 bit. 4. Nomor gambar harus menyertakan nomor bab gambar tersebut berada. Misalnya gambar 11 berarti gambar pertama yang ada di bab 1. Dan gambar 21 berarti gambar pertama yang ada di bab 2. Bila gambar melebihi lebar kertas, maka tata letak kertas harus dibuat memanjang landscape. Bentuk kalimat. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Saya, aku, kami, kita, engkau, dan lain-lain. Tetapi subjek dibuat dalam bentuk pasif atau penulis. Untuk kata ucapan terima kasih seperti pada kata pengantar, penggunaan kata saya diganti dengan kata penulis. Nah, ini juga sering salah ini, penggunaan tanda baca. Nah, mempelajari ya. Jadi jangan dosen capek kali memeriksa yang kayak gini-gini. Tanda koma, tanda titik, tanda tanya. Padahal kalian ini kan jurusan administrasi. Penggunaan tanda titik. Nah, ini juga banyak yang tidak ini memperhatikan ya. Tanda baca koma. Tanda baca petik. Tanda petik dipakai untuk menandakan kutipan langsung. Dan juga harus belajar cara mengutip. Nah, ini. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau yang mempunyai arti khusus. Ini banyak yang tidak melaksanakannya.
Tanda baca petik tunggal. Tanda baca petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Ya, penulisan nama ini sangat penting. Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar pustaka, nama yang lebih dari satu suku kata, nama dengan garis penghubung, nama yang diikuti dengan singkatan, dan derajat kesardanaan. Yang pertama, nama penulis dalam kalimat kutipan. Penulis yang tulisannya dikutip dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja. Ini jelas kamu tidak membaca karena mungkin dikutip dari orang. Dan kalau lebih dari dua orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diakhiri dengan kata JKK. Ini kamu tidak baca. Nama penulis dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya. Dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah di kakak. Nama penulis dalam daftar pustaka semua harus ditulis lengkap. Nama penulis lebih dari satu suku kata. Jika nama penulis terdiri dari dua suku kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya. Yang semuanya diberi titik. Nah, ya, perhatikan ini, baca, perhatikan. Atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama depan, tengah, dan seterusnya. Contoh, Muhammad H. Rasid, ditulis Rasid M titik H. Nah, ya, perhatikan, baca pedoman ini. Nah, ini cara mengutip. Kutipan adalah pendapat, buah pikiran maupun gagasan seseorang yang dikutip untuk mendukung atau memperkuat pendapat atau argumentasi penulis. Secara umum kutipan terbagi dalam dua jenis, yaitu kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis sendiri. Yang kedua kutipan langsung. Harus baca, pahami dulu dalam membuat laporan tugas akhir ini. Nah, ini contoh kutipan tidak langsung. Salah satu teori belajar Kurt Lewin memandang masing-masing individu berada dalam satu medan kekuatan yang psikologis yang mencakup masyarakat. Misalnya orang-orang yang dijumpai. Nah, ini kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung adalah ide konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Pas dengan di buku. Makanya kadang-kadang langsung dibuat sini nomor halamannya. Nah, ini banyak mahasiswa ini nggak tahu ini jenis-jenis kutipan ini. Kutipan langsung maupun tidak langsung. Di mana bedanya? Karena nggak mau baca panduan ini, mau cepat saja, ya. Ini penulisan daftar pustaka diperhatikan. Kalau majalah ilmiah dan jurnal dia dibaca ini pedomannya. Penulis artikel, judul artikel ditulis miring, judul jurnal ditulis miring, volume, isu, tanggal halaman. Ini kalau penulisan situs internet, ya, dibaca ya. Ini laporan magang kita lewati. Nah, laporan akhir, gambar sampul depan, lambang politeknik ukuran 5 cm kali 5 cm, sampul depan, lembar judul, kata pengantar daftar isi.
daftar tabel, daftar gambar, arti lambang dan singkatan, daftar lampiran bagian isi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan laporan akhir, manfaat, bab 2 tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian. Nah ini ya, format sampul depan laporan akhir Times New Roman 12 feet, bot capital center, judul Times New Roman 14, logo 5 kali 5 cm, nama diajukan oleh 12 feet, nama kita 14. Nah, ya, judul sama nama 14 sama program studi 14. Coba kita lihat di apamu dulu ya. Di tugas akhirmu. Udah pas apa belum? Pas 14. Oke, 14. Pas. Oke, 14. Pas. Ya, mantap. Format lembar persetujuan. Lembar persetujuan judul laporan akhir. Nama telah disetujui untuk dapat melaksanakan sidang laporan akhir. Kepala program studi. Lembar laporan akhir. Judul nama NIM ya. Baru lembar pengesahan. Ada dua tadi ya, lembar pengesahan sama lembar persetujuan. Lembar pengesahan sama lembar persetujuan. Lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini lembar persetujuan. Lembar pengesahannya belum ya. Lembar pengesahannya belum. Lembar pengesahan belum, masih lembar persetujuan. Oh, lembar pengesahannya kamu terbalik posisinya ya. Lembar pengesahan, lembar persetujuan. Oke, udah cocok lah ya, udah mantap. Udah cocok ya, cocok. Biodata penulis, jangan lupa ya. Lampiran 6 biodata penulis. Oke, demikianlah review eh, tugas akhirmu ya. Semoga bermanfaat bagi kamu dan juga bagi saya, diri saya sendiri.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.